A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi, mampir lagi di Masjid Harapan Mulia. Daerahnya? Bekasi. Sukma? Tarumanjaya, Bekasi. Bekasi sebelah mananya, Bu? Baik, saya juga ingin menyapa pemirsa yang dari rumah. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Ya. Bu. Ya. Saya bagusan jenggotan apa bersih? Bersih. Ada yang bilang bersih, ada yang bilang jenggotan. Itu namanya selera ya Bu ya. Nah, tapi kali ini Bu, saya mau sedikit ngulas ke belakang. Waktu kemarin kan masa pemilu ya Bu ya. Ya, ada yang milih caleg ini, caleg itu dan segala macam. Tapi di sini ada nggak caleg yang gagal Bu? Banyak. Banyak lagi, jahat banget nih. Waduh, kacau nih. Bu. Kadang kita lagi ngejar urusan dunia ya, seperti misalnya caleg, mau pekerjaan, bisnis. Nggak jarang Bu kita nemuin kegagalan. Betul apa betul? Betul. Kadang-kala kalau gagal itu bisa stres. Betul apa betul? Ada yang stres di sini ada? Nggak ada. Nah, inilah dia tema kita kali ini adalah sibuk mengejar dunia sampai hilang akal. Nah, ngomongin soal ini udah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan membahas tema kita nih. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Ustadz Blangkot atau Ustadz Rahim Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Blangkonnya istimewa, blangkon loreng. Iya. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kiai mah nggak nyalek, tentara. Kiai terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini Kiai ya. Siap. Baik. Dan di sebelah beliau sudah hadir ada orang jauh Bu. Orang jauh ya. Ini daerah Bekasi, dia jauh rumahnya. Rumah di mana Ustadz? Cikunir. Hah? Rumah di Cikunir. Oh Cikunir. Nggak jauh-jauh amat. Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kemarin Bu sakit beliau Bu. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Kita doain semoga Ustadz Alfian Hidayat selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Diberikan kesehatan, kesembuhan ya Bu ya. Dan selalu bisa memberikan ilmunya kepada kita dan menghibur kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz diem baik Ustadz. Ustadz diem baik. Yang mana? Iya Ustadz Alfian. Nah ini ngomong dari tadi. Tahu gak Bang David kenapa kemarin saya sakit? Kenapa? Kata dokter katanya saya punya lambung. Oh punya lambung. Iya memang punya lambung. Lah iyalah. Ya berarti bener kan Gak ya? punya kita bingung ini. Ustadz makasih udah hadir di sini Ustadz Alfian ya. Baik, samping Ustadz Alfian Hidayat hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Khairul Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini Ustadz. Alhamdulillah. Baik, pemirsa sebelum kita mendengarkan kajian dari guru-guru kita dan juga kita nanti mendengarkan pertanyaan atau curhatan dari ibu-ibu, sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sejumlah calon anggota legislatif mengalami gangguan mental setelah gagal di pemilihan umum. Ketika para caleg tersebut sudah memberikan dan mengusahakan seluruhnya yang ia punya demi mengharapkan jabatan, kegagalan caleg melenggang menduduki gedung legislatif dan berujung mengidap gangguan mental tentu bisa kita mengerti dan maklumi. Namun, jika tujuan utama semula mereka menjadi caleg tulus untuk beribadah, mengabdi kepada rakyat, dan ingin memperjuangkan hati nurani rakyat, tidak terpilih pun tidak akan apa-apa. Karena legislatif hanya merupakan alat dan terdapat banyak alat lain yang dapat dijadikan sebagai media pengabdian. Allahu a'lam. Bu. Bu. Ini stres sudah tingkat tinggi. Ada yang marah-marah yang udah ngasih karpet ke masjid, karpetnya ditarik lagi. Ada apa ada di sini? Mana orangnya?
Baik, untuk itu mari kita simak. Sebelum ke guru-guru, saya mau tanya dulu deh sama ibu-ibu yang ada di sini. Siapa yang mau cerita atau mau curhat? Ada? Angkat tangannya coba. Siapa? Oh, ibu-ibu silakan, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Awang Suwangsi dari Majelis Ta'lim Mushola Darussalam Tarumajaya. Curhat dong Ustadz. Ustadz, saya pernah punya kepinginan sesuatu, tapi setelah saya berusaha dan ikhtiar, ternyata Allah belum mengabulkan niat saya itu. Sampai saya punya kepikiran, kadang-kadang kita stres juga Ustadz. Gimana caranya agar saya punya rasa ikhlas atas takdir yang Allah berikan kepada saya. Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf ibu namanya siapa tadi, nggak jelas namanya? Ibu Awang Suwangsi. Ibu Awal? Suwangsi. Suwarsi. Yang dialami ibu ini mungkin juga kita pernah ngalamin ya Bu ya. Kita punya harapan, punya kepingin tapi belum dikabulin sama Allah ya Bu ya. Gimana caranya biar bisa ikhlas atau bisa ridho sama ketentuan Allah. Silahkan Kiai Blangkon Loreng, fadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ingkang tansah kaula mulyakaken, guru-guru yang saya muliakan, Bang David yang mudah-mudahan dipun paringi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu Amin ya wa rabbal taala. alamin. Sehat sedaya nggih? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buktinya sehat, tidak diimpus dan tidak masuk ambulan. Betul Ustaz. Itu buktinya sehat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan Ibu Awang. Nggih. Awang. Jadi pertanyaan Ibu Awang, ada sebuah keinginan yang tidak tercapai. Kalau kita melihat tadi Viti tadi, barusan kita menyaksikan satu perhelatan pilkada, pilpres. Pasti semua orang menginginkan apa yang dia cita-citakan terkabul. Nggih napa nggih? Betul nggih? Betul. Tapi tidak semua apa yang diinginkan oleh seorang hamba, walaupun ten ngriku sampun donga, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha secara zahir, secara batin, zahirnya ya kampanye, batinnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadangkala apa yang kita inginkan tidak semua terkabul. Betul? Betul. Itu bukan berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang kepada kita. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Ketika Allah cinta terhadap seseorang, maka Allah akan memberikan sebuah ujian kepada seseorang itu. Ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah. Leres napa leres? Setiap apa yang kita inginkan tidak semuanya tercapai. Ya. Betul. Betul. Dan itu pasti ada rahasia di balik semuanya. Ada hikmah di balik semuanya. Itu semua yang tahu dan yang pasti adalah kebaikan untuk diri kita. Leres napa leres? Leres. Betul apa betul? Betul. Jamaah? Jamaah? Gitu? Iya. Kadang-kala ngapunten ini. Mungkin ibu punya cita-cita apa? Pengen menjadi caleg, kemudian pengen menjadi anggota dewan. Inginnya. Ingin, ya. Ternyata mboten dados. Tidak jah. Jadi. Padahal sudah mengeluarkan banyak duit. Nggih napa nggih? Iya. Ternyata ada sebuah hal yang insya Allah kemaslahatan. Oh jangan-jangan kalau dia jadi anggota dewan malah lebih stres. Iya. Jangan-jangan kalau dia menjadi anggota dewan lebih Stres. karena memikirkan rakyat. Oh belum waktunya ini, ilmumu belum nyampe. Iya. Barangkali begitu. Bisa jadi begitu. Jadi tunda dulu, nanti usaha lagi tahun depan.
Engkang penting sabar. Abah. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan Ya. Allah belum kabul, itulah Oke. kecintaan Allah terhadap kita. Baik. Dalil ini mau, ketika Allah cinta terhadap hambanya, pasti ada uji. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, sampingnya sudah ada Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz mungkin bisa menambahkan atau punya pendapat lain. Silakan Ustadz Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan tales di rumah Ibu Iik. Cakep. Ibu-ibu masih ada yang jawab salamnya lemes, roman-romannya lagi puyeng, mikirin sembako pada naik. Tahu aja Ustadz. Soalnya bini saya ngedumel mulu di rumah. Masya Allah. Bagenda sembako naik ya, yang penting mudah-mudahan nih duit ibu-ibu biar pada banyak. Amin. Wah ilah giran duit aja amin kenceng banget. Nah itu dia. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sudah sama-sama kita saksikan tayangan video yang barusan kita tonton. Bahwasanya mereka itu stres. Yang menyebabkan mereka stres itu lantaran sudah mengeluarkan modal yang begitu amat banyak. Lah emangnya kalau mau maju nggak ngeluarin duit? Ada orang yang mau maju sampai ngejual tanah, ada apa kagak? Ada. Ada yang sampai ngejual sawah, ada apa kagak? Ada. Bahkan sampai ada yang ngejual rumah. Ada. Lah, giran gagal bingung tinggal di mana gua. Rumahnya udah dijual. Padahal itu sudah menjadi hal yang harus siap diterima. Yang namanya kompetisi mah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Bener apa bener? Bagi yang menang, jangan menyombongkan diri, jangan berbangga diri. Sebab kenapa? Nih Bu, nih. Bu, yang apa gitu? Ya. Kan resep kalau kompak. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak berpesta pora. Beliau tidak berbangga-bangga, tapi beliau menangis. Lantaran apa? Yang namanya jadi pemimpin itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya besar. Emang kita lupa apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ini semua nih kita nanti akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang tersebut mungkin saat ini belum menjadi apa yang diinginkan, Allah lebih tahu hambanya ketimbang kita. Mungkin lo saat ini mah belum pantas, mental lo belum kuat. Yang namanya jadi pemimpin mah kudu mental yang kuat. Jangankan jadi presiden, wali kota, gubernur, jadi RT kudu punya mental yang kuat. Wah, jadi RT pas giliran pembagian bansos, bantuan sosial, pasti ada yang ngomong begini ngomongnya nih. Ya ilah itu RT dapat bansos, paling keluarga dulu yang didapat sama dia. Kenapa benar? Pasti ada aja yang ngomong begitu. Paling keluarga dia doang yang dibagi, gue mah kagak. Ngalamin gak kayak begitu? Ada gede RT kita yang kayak gitu modelnya? Wah kagak ada, kita mah ada RT di Amerika. Jadi Bu, Allah lebih tahu. Mungkin saat ini belum pantas, mungkin saat ini belum siap. Karena kalau ngomongin pantas atau tidak pantas nih, kalau kita nih emang tidak pantas jangan pernah dipaksakan Bu. Kejadian kayak begini, mohon maaf ya, ada contohnya. Nenek-nenek udah tua. Nenek-nenek udah tua. Iya namanya juga nenek-nenek. Namanya juga nenek-nenek, ya udah tua. Berarti kan bener saya ngomong. Nah, iya. Apa sih di demo mulu? Nenek-nenek udah tua. Dia pengen gaya anak muda, pakai baju tank top, celana legging. Nongkrong di pinggir jalan, jangankan manusia, kuntil anak diogah godain. Ya pokoknya
Sabar, sabar, dan sabar. Semua itu akan Allah berikan pada waktu yang tepat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat. Mungkin untuk Ustadz Khairul Ansor, Ustadz begini kali Ustadz, kan kita udah bicara bahwa ini harus sabar. Tapi gimana caranya Ustadz jika kita sudah mengalami kecewaan yang luar biasa gitu Ustadz ya. Pertama kali apa sih yang harus kita lakukan? Kadangkala kita terlalu larut di dalam kesedihan itu. Memang kita tahu sabar, tapi gimana caranya supaya benar-benar bisa sabar? Silakan Ustaz Fadol. Ya, terima kasih Ustadz David, Ustadz Rahim, dan Ustadz Alfian. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jika kita sadar bahwa hidup di dunia itu adalah untuk ibadah. Betul apa betul? Betul. Maka kalau kita mengejar dunia sampai kemudian hilang akal, satu kata yang saya sampaikan kepada orang-orang yang seperti ini adalah terlalu. Lalu. Makan boleh, betul apa betul? Banyak makan boleh, betul apa betul? Tidak boleh. Terlalu banyak makan? Gak boleh. Boleh apa boleh? Gak. Jadinya apa? Identik dengan berlebih-lebih. Ambisi boleh. Boleh. Terlalu ambisi. Gak boleh. Inilah yang kemudian menjadikan orang tidak sabar. Yang kata Ustadz David, kita harus sabar. Bagaimana caranya sabar? Kalau kita ingin sabar, dari awal kita mencalonkan diri, maka harus ada niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ketika kita sudah atur niat kita ikhlas, maka yang ada pada diri kita adalah mengabdikan diri kita untuk negeri ini. Allah. Untuk bangsa. Allah. Bahkan kalau kita punya niatan untuk agama. Kalau sudah niatnya ikhlas, maka diserahkan semuanya kepada Allah. Muncul sifat yang kedua adalah tawakal. Usaha kita. Tadi sudah kalau kita mau nyalonkan diri pasti keluar uang, keluar dana. Kemudian kita bayarkan. Kita bagi-bagi sembako. Ada yang begitu? Ada serangan fajar, betul? Ada. Ada juga serangan duha. Ada. Ada juga serangan waktunya mau nyoblos. Ada juga? Ada? Ada. Kelihatan ibu-ibu juga nerima. Kalau sudah kita tawakal, maka kita camkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Kalau itu kita camkan pada diri kita, insya Allah apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita nerima dengan apa adanya. Itulah yang kemudian dikatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika kita pertama kali mendapatkan ujian, disitulah kita harus sabar. Mudah-mudahan ibu-ibu dan semua yang hadir di sini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Ansori. Ibu. Ya. Bu. Ya. Kalau udah kepingin banget nggak dikasih-kasih, belum diwujudin, belum dikabulin doanya, kadangkala manusiawi kita ngerasa sedih. Betul apa betul? Ya. Kecewa bisa jadi. Tapi yang jadi masalah di sini kalau kita terlalu kecewa sampai akhirnya kita putus asa sama Allah. Nggak boleh kayak gitu dan nggak jarang orang banyak yang gila stres. Banyak yang stres. Nah kita akan kaji lebih dalam lagi. Ini nggak cuma ngomongin caleg. Ada juga orang yang kepengen punya anak. Udah puluhan tahun nikah belum dikaruniain anak. Ada juga orang yang pengen dapat rumah, udah puluhan tahun nikah, nggak dapat rumah padahal kerja udah, usaha udah, ikhtiar ada. Gimana kita nyikapin ini semua ya? Kejar dunia tapi akhirnya kita sampai hilang akal. Jangan sampai seperti itu. Gimana caranya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sama-sama tadi kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 107. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Nah, untuk kita bisa lebih memaknai ayat ini, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Rohim Hadi. Silakan Ustadz Fadl. Makasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujtaba wal muqtafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul afadil wal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang berkah dan barokah. Jamaah Masjid Harapan Mulia Bekasi. Mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya nggih? Pada siang hari ini, pada hari ini kita akan bahas tafsir surat An-Nahl ayat 107. Yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Nova Winda. Oleh Ustazah Nova, dan ini mari kita bahas tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 107. Allah nyebutakan teniriku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Utawi mengkono-mengkono iku wong akeh luwe seneng nangone keuripan donya dibanding keuripan akhirat. Niku nek menawi tiyang Jawa nggih. Ya. Artinya Ustadz. Saya langsung bengong. Kalau saya ngaji di pesantren nggih ngoten niku nggih. Dalika utawi mengkono iku bi anna mutawi satemene wong akeh iku istahabbu luwe seneng sapa wong akeh al hayatad dunya ing dalam keuripan donya. Teks Anda bisa saksikan di bawah ini. Translasi. Alal akhirat dibandingno keuripan akhirat. Wa anallaha lan utawi setemene Gusti Allah iku layahdil qaumal kafirin, ora menehi pituduh nanggone wong kafir. Niku menawi arti bahasa Jawa. Arti bahasa Indonesia yang telah dibacakan oleh Bang David tadi, bahwa sesungguhnya mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wajar kalau kita senang dunia, nggih napa nggih? Karena kita masih hidup di dunia. Tapi ingat Bapak Ibu jamaah, dunia niki namung sementara. Dunia ini cuman sementara. Dan dunia ini adalah panggung sandiwara. Ayat lain dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala nyebatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang sangat-sangat menipu. Ya. Ya, Ma? Ya. Bu? Ya.
memang menipu. Donya niki tempat yang menyenangkan tapi Menipu. tapi nggih mboten angsan diremehaken, ndak boleh diremehkan. Karena kita memang hidup masih di Dunia. apa-apa butuh Wah. fulus. Duit. Duit. Al fulusu yuhyin nufus wa man laisal fulus mamfus. Napa-napa butuh duit. Tapi ingat, dunia niki adalah mazra'ah, tempat untuk menanam, bukan tempat untuk memetik. Iya, iya. Gini Bang G. Iya. Gini Bang G. Iya. Loh memang ngoten kok. Dunia itu memang begitu kok. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan memang dunia tempat kesenangan sehingga banyak orang tertipu daya. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal khanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mataul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa artinya?